Kita mulai aja yang Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala KPPN Pati, Bapak Marno. Yang kami hormati Bapak Udi Satmoko. Yang kami hormati Bapak Ibu dari BPKAD Kabupaten Pati dan Rembang, Bapak Ibu dari Dispermades Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, dan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa dalam acara evaluasi penyaluran DAK Fisik Dana Desa BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022 dan rekonsiliasi pajak pusat atas APBD tahun anggaran 2022. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu acara kita pembukaan dan doa, kemudian sambutan dari Bapak Kepala KPPN Pati, yang ketiga acara inti dan tanya jawab, kemudian yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memohon keberkahan acara kita pada kali ini, mari kita bersama-sama sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala KPPN Pati kepada beliau Bapak Marno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu dalam kegiatan rapat evaluasi penyaluran dana transfer ke daerah, fisik, dana desa, BOS, BOP, maupun juga progres rekonsiliasi pajak daerah dengan dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Yang kami hormati Bapak Kepala KPP Pratama Pati, Bapak Paulus Cipto, Sugeng Injing Pak. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BPKAD Kabupaten Pati maupun Rembang, atau yang mewakili Bapak Ibu Kepala Dispermades Kabupaten Pati maupun Rembang, atau yang mewakili Bapak Ibu Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang maupun Pati, atau yang mewakili, serta Bapak Ibu dari OPD, atau dari Dinas Pendidikan baik Kabupaten Pati maupun Rembang,
Ini terkait dengan BOP dan BOS. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya bisa berkesempatan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Dan kalau melihat peserta yang sudah hadir, sudah lengkap semua nggih. BPKAD Rembang ada, BPKAD Pati ada, Dispermatis Pati ada Pak Pepes, Kinjing Pak Pede, Pak Pepes dari Rembang sudah ada. Kemudian yang belum hadir mungkin dari Inspektorat nggih. Inspektorat sambil kita tunggu, mudah-mudahan nanti segera bergabung. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik Rembang maupun Pati sudah hadir juga. Alhamdulillah. Sambil menunggu dari Inspektorat, agar acara bisa segera kita mulai, izinkan saya mungkin menyampaikan beberapa hal saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, karena ini masih suasana bulan Syawal, kami menyampaikan mewakili teman-teman di KPPN Pati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah, ada khilaf, atau hal yang berkenan, hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini semuanya bisa terhapus, dan dengan semangat bulan Syawal dan semangat Ramadan yang kemarin sudah kita lewati, kita kembali menyemangati diri dan kita semuanya untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi organisasi kita semuanya, khususnya terkait dalam pengelolaan penyaluran fisik, dana desa, BOS, BOP maupun terkait dengan rekonsiliasi pajak daerah. Bapak Ibu semuanya, kesempatan ini sangat baik sekali karena memang ini setelah kita libur beberapa waktu, libur Lebaran, perlu kita melakukan refresh ulang terkait dengan progres penyaluran dana transfer yang sudah dilakukan oleh KPPN Pati kepada seluruh Pemda, baik Pati maupun Rembang, termasuk kepada sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun PAUD dan pendidikan kesetaraan di wilayah Pati dan Rembang. Hal ini sangat penting agar kita bisa segera mempercepat, mempercepat pemenuhan syarat salur, agar penyaluran ini juga bisa segera dilakukan dalam rangka penguatan tumbuhnya kembali ekonomi yang saat ini kondisi pandemi sudah sangat landai dan mungkin sudah akan kembali ke suasana normal. Semoga dengan adanya pendanaan yang segera dapat disalurkan ini, baik ke OPD, ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah, ini bisa segera mempercepat penyelesaian program-program kerja yang sudah disiapkan, sudah direncanakan oleh seluruh unsur-unsur tersebut, unit-unit kerja tersebut. Jadi dari KPPN Pati nanti kami akan menyampaikan evaluasi dan progres terkait penyaluran dana-dana tersebut. Harapannya Bapak Ibu dengan adanya evaluasi tersebut, kita semuanya terdorong untuk segera mempercepat proses pemenuhan syarat salur. Kami dari KPPN pastinya ingin dana-dana yang sudah ada ini segera dapat diserap oleh seluruh Pemda, maupun juga nanti apabila sudah ada surat rekomendasi dari
Direktorat PA, kami akan segera menyalurkan BOP maupun BOS ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan evaluasi ini bisa menyemangati kita semuanya, Pak Ibu ya, betapa pentingnya percepatan penyaluran yang diawali dengan pemenuhan syarat salur yang baik, lengkap, dan tepat. Memang ini harus segera dikomunikasikan kepada seluruh pihak-pihak terkait, baik di desa maupun di OPD, terkait dengan persyaratan salur ini. Untuk di KPPN Pati sendiri, untuk dak fisik khususnya, ini alhamdulillah untuk di Pati ini sudah cukup baik di Kabupaten Pati, namun di Kabupaten Rembang ini masih perlu dorongan lebih lanjut agar persyaratan salur segera terpenuhi sehingga nanti bisa segera dapat disalurkan pendanaan dan fisik ini ya, karena sampai saat ini untuk Kabupaten Rembang memang belum ada yang dak fisik yang disalurkan. Untuk dana desa baik Pati maupun Rembang memang progresnya cukup positif, namun kami harapkan ini bisa segera dipercepat juga untuk penyaluran BLT maupun non BLT tahap 2. Untuk BOS dan BOP alhamdulillah ini komunikasi kita dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pati maupun Dinas Pendidikan dan Olahraga Rembang cukup baik, khususnya apabila terjadi retur. Walaupun returnya kemarin ada beberapa, alhamdulillah sudah dapat diselesaikan dengan baik. Ini mohon nanti komunikasi KPPN dengan Dinas Pendidikan baik Rembang maupun Pati terus ditingkatkan dalam rangka untuk mempercepat dan memperlancar penyaluran BOS dan BUP. Untuk rekonsiliasi pajak ini juga progresnya bagus, mohon ini terus dipertahankan. Kesepakatan kita beberapa terdahulu bahwa rekon pajak dilaksanakan per bulan, jadi ini mohon terus dilaksanakan per bulan sehingga nanti pada saat rekon semesteran ini semuanya bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih akurat terkait rekon pajak daerah ini. Dan alhamdulillah ini untuk progres per bulannya juga berjalan, baik di Pati maupun di Rembang, dan ini terus bisa dipertahankan baik oleh teman-teman BPKAD di Rembang maupun di Pati. Dan ini kebetulan Pak Kepala KPP hadir, barangkali Bu Nur Khalifah mungkin bisa diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah sambutan ya Pak Cipto ya. Monggo nanti kira-kira terkait perpajakan di daerah, barangkali Pak Cipto mohon izin walaupun mendadak Pak Cip, gak apa-apa mohon bisa menyampaikan sedikit sambutan nanti. Mungkin dari saya itu Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan dan semangat Idul Fitri kita semakin bersemangat untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi masyarakat dan daerah kita. Dan untuk KPPN Pati pastinya akan terus mendukung percepatan penyaluran terkait dengan dana transfer ke daerah tersebut dengan melakukan percepatan verifikasi maupun percepatan penyaluran SP2D bagi permintaan penyaluran yang sudah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap. Terima kasih. Dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, barangkali kita akan mulai kegiatan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marno. Semoga arahan dari Pak Marno tadi semakin menambah semangat kita untuk melakukan percepatan penyaluran dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik dan dana desa. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini
hadir di tengah kita Bapak Kepala KPP Pratama Pati. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Paulus Sucipto menyampaikan dua patah kata terkait dengan rekonsiliasi perpajakan pajak pusat atas beban APBD tahun anggaran 2022. Pada Pak Cipto kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi ini kita bisa berkumpul walaupun secara daring. Kemudian saya juga mengucapkan selamat walaupun sudah 2 minggu berlalu ya. Mengucapkan selamat dari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin supaya semoga kerjasama kita ke depan ya, bisa semakin bagus ya, dengan sinergi, maka negara kita akan bisa maju dan berkembang seperti yang kita harapkan bersama. Oke, terima kasih atas waktu yang disampaikan. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa sampaikan. Jadi saya cuma mengingatkan saja terkait pembelanjaan dana APBN maupun APBD ya. Jadi mohon unsur-unsur pajaknya diperhatikan. Jadi tadi yang disampaikan Pak Marno juga, ya, dengan percepatan pembelanjaan ya, diharapkan pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Begitupun dengan pajak, dengan Bapak Ibu lebih cepat belanja di awal-awal tahun, ya, tentunya penerimaan pajaknya juga akan terkumpul di awal tahun. Ya, karena kebiasaan kita belanja di belakang ya, di bulan Oktober, November, Desember. Tapi kalau memang sudah ada pos-pos anggarannya yang sudah jelas, sudah bisa dibelanjakan, tolong segera dibelanjakan. Ya. Karena memang fungsi dari anggaran ya di luar pajak yaitu bisa menggeliatkan ekonomi di sekitar kita. Ya. Jadi mungkin yang sering saya sampaikan kalau saya memberikan sosialisasi ke bendara-bendara, ya, bendara yang teknis, yang langsung secara teknis mengeluarkan anggaran, memegang anggaran. Jadi kalau misalkan, ini salah satu contoh yang sering saya ceritakan di teman-teman bendara. Jadi kalau misalkan satu satker ini punya anggaran, misalkan belanja komputer, ya, belanja komputer. Jadi begitu satker, misalnya satker A, dia belanja komputer, pastinya dia akan cari rekanan. Nah, kalau rekanan itu nggak mungkin langsung ke produsen. Maksudnya yang bikin komputer nggak pasti cari misalkan kayak toko lah, toko yang jual komputer. Nah, toko yang jual komputer menjual ke satker A. Ini duitnya dari satker A ke toko tersebut. Nah, toko ini tentunya dia nggak bikin komputer sendiri, dia pasti beli komputer. Beli ke distributor. Nah, distributor tentunya juga dia nggak bikin sendiri karena dia kerjanya hanya mendistribusikan. Dia tentunya belinya ke pabrikan komputer. Jadi dari duit yang tadi beli komputer dari satker A itu sudah duitnya bergulir ya, ke toko. Pertama dari satker ke toko, dari toko ke distributor ke produsen. Dan distributor kemungkinan itu juga nggak hanya satu, bisa mungkin distributor utama, distributor mungkin distributor lebih kecil ya, itu bisa. Jadi minimal itu sudah ada 3 pihak ya, yang menikmati gelontoran duit dari komputer tadi. Ya, dengan kita lebih cepat belanja, tentunya duitnya akan lebih cepat muter. Ya. Dengan duitnya cepat muter, tentunya perekonomian akan segera menggeliat. Nah, itu kalau satu komputer, misalnya satu komputer katakanlah harganya 5 juta, itu kalau cuma satu komputer 5 juta, kalau kita anggaran di satker kan bisa miliaran. Ya. Dan kalau dikumpulkan mungkin Rembang, Sam dan Pade ya mungkin ratusan miliar, itu bisa kita gunakan untuk
menggeliatkan perekonomian di sekitar Pati dan Goa. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan ya. Semoga dengan evaluasi ini juga nanti ya kita bisa banyak melakukan perbaikan ya tentunya supaya apa yang kita lakukan ya bisa bermanfaat ya. Jadi terutama terkait pajak, karena pajak nanti juga akan kembali lagi ke anggaran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, Bapak Ibu mengut pajaknya nanti juga akan dikembalikan lewat dana DIPA ya, dana DIPA. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cipto. Semoga ada pencerahan dari Pak Cipto tadi bisa menambah semangat bagi kita semua untuk segera membelanjakan anggaran yang sudah kita rencanakan, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke acara inti, yaitu evaluasi penyaluran dana alokasi khusus fisik dan non-fisik, dana desa, dan rekonsiliasi pajak pusat atas beban APBD tahun 2022 yang pada kali ini akan diisi langsung oleh Bapak Budi Satmoko sebagai Kepala Seksi Bank. Sekaligus ini merupakan terakhir ya Pak Udi di KPPN Pati sebelum Pak Udi meninggalkan KPPN Pati untuk selanjutnya bertugas di Kanwil DJPB Jambi, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir pula pengganti Pak Udi, Bapak Ahmad Hasan, nanti bisa memperkenalkan diri. Bapak Ibu, langsung kita persilahkan pada Bapak Budi Satmoko untuk mengisi acara inti ini. Terima kasih, Bu Nurholifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Maro, Kepala KPPN Pati. Yang terhormat Pak Sucipto, Kepala KPP Pratama Pati. Yang terhormat Kepala BPKAD Kabupaten Pati atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala BPKAD Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dispermades Pati atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dispermades Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati atau yang mewakili. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, kami bisa bersilaturahmi dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sekalian karena hari ini masih di bulan Syawal, kami mohon maaf lahir dan batin, dan kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sebagaimana disampaikan Bu Nurholifa tadi, ini adalah pertemuan kesekian kalinya ya kami dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam rangka penyaluran dak fisik dan dana desa serta non fisik untuk mulai tahun anggaran 2022 ini. Mungkin format di pagi hari ini sedikit berbeda ya, karena biasanya kami bertemu dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam rangka lebih ke koordinasi atau bagaimana kita bisa memperlancar atau mempercepat proses penyaluran dak fisik dan dana desa. Mengingat memang penting sekali dari dak fisik dan dana desa ini serta dak non fisik ya bagi khususnya ini apa pemenuhan manfaatnya dak fisik bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Pati dan Rembang,
kemudian dak non fisik ini terutama dari ini ya karena dak non fisik yang disalurkan adalah dana BOS ya, terus sangat bermanfaat sekali di dunia pendidikan dan bagi pengembangan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Pati dan Rembang. Juga untuk dana desa tentu sangat penting sekali untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi mengingat dana desa, terutama dana desa ini menjadi prioritas nasional. Ya. Terlebih dari kebijakan tahun 2022 ini yang antara lain mengamanatkan bahwa dana desa itu 40%-nya sendiri adalah untuk BLT. Jadi ini menjadi prioritas dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang tentu hal ini pernah menjadi isu yang sangat hangat di awal-awal tahun kemarin. Jadi di dalam acara evaluasi di pagi hari ini mungkin sebetulnya tidak sepenuhnya evaluasi karena kami saat ini belum terus terang selama ini belum pernah mengevaluasi secara detail gitu. Jadi di pagi ini mungkin hanya evaluasi secara umum aja dari penyaluran dan mungkin ada sedikit hambatan-hambatan yang mungkin bisa kita didiskusikan di sesi diskusi nanti. Di sesi diskusi nanti. Mohon izin mungkin kami menyampaikan sedikit slide untuk memberikan gambaran singkat barangkali kondisi penyaluran dana desa sampai dengan saat ini. Yang datanya kami ambil per tanggal 17 Mei kemarin. Share screen. Oh, ini. Share screen. Share screen. Bisa. Mohon maaf kami pindah media dulu karena ada kendala teknis.
Maaf Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami lanjutkan. Jadi di tayangan ada ikon nih. Jadi kami coba ini sampaikan gambaran. Jadi kalau APBN aja, APBN itu formatnya atau ikon ya, yang biasa lazim ya untuk APBN atau di APBD barangkali juga ada. Nah, kalau kita lihat posisi di KPPN Padi ini karena lebih ke sebagai pembayar, unit pembayar itu defisit kondisinya, karena lebih ke fungsi ke pembayaran atau belanjanya. Nah, mungkin yang perlu kita cermati di sini adalah di bagian yang kami warnai hijau. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari postur APBN di e-account ini, dana transfer ke daerah dan dana desa ini posisinya adalah sebagai belanja negara. Dan belanja negara ini dibagi menjadi dua kelompok, ya. Kelompok besar yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah dan dana desa. Nah, ini tentunya yang membedakan belanja yang dari instansi vertikal pemerintah pusat dengan dana transfer. Memang kalau dana transfer ini yang sebagai dak yang non fisik ya. Nah, khusus dak non fisik yang dana bos atau BOP ini yang porsi penyaluran dana yang disalurkan oleh KPPN Padi itu seimbang ya antara lebih besar dana transfer ke daerahnya dibandingkan dana belanja pemerintah pusat sendiri. Jadi kalau pemerintah pusat itu sekitar 600 miliar, nah sementara kalau dana transfer ke daerah dan dana desa ini mencapai 1,127 triliun. Jadi hampir 2 kali lipatnya dari belanja pemerintah pusat. Nah, ini dari dana yang 1,1 triliun ini memang lebih banyak ke dana desa. Mengingat kita ketahui dana desa yang ada di Kabupaten Padi dan Rembang ini totalnya mencapai 688 desa, dari 401 di Padi dan 287 di Rembang. Nah, pada periode sampai dengan 17 Mei kemarin, hari Selasa kemarin, itu dana transfer ke daerah dan dana desa yang sudah disalurkan itu mencapai 40% dari pagu. Jadi sebesar 447 miliar. Dari nilai ini sebagian besar itu untuk dana desa. Jadi dana desanya sudah tersalur 357,78 miliar atau mencapai 53%. Ini sangat menggembirakan bagi kami karena sebelum pertengahan tahun, sebelum akhir Juni, kita sudah melampaui 50%. Sementara untuk dana transfer ke daerah, dalam hal ini ada 2 jenis, yaitu dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Nah, untuk dana alokasi khusus non fisik yang terdiri dari BOS dan BOP ini sudah mencapai 34% atau senilai 81,5 miliar rupiah. Ini juga cukup bagus kalau kami lihat nih. Karena dari dana dana alokasi khusus non fisik ini penyalurannya 3 tahap nih, dari 30, 40, 30. Jadi ini sudah 30% lebih. Nah, harapan kami nanti di periode berikutnya ini bisa lebih
cepat lagi penyalurannya. Kemudian yang berikutnya adalah dana alokasi khusus non fisik, ini yang mungkin paling kecil ya penyalurannya, karena sampai saat ini baru mencapai 4% atau sebesar 8,4 miliar rupiah. Memang untuk penyaluran DAP fisik ini lebih rigid ya katakanlah dibandingkan dengan DAP non fisik maupun dana desa, karena persyaratan salurnya juga lebih banyak. Dan satu yang menjadi kunci atau isu utama dari penyaluran DAP fisik ini adalah kontraknya. Karena intinya DAP fisik itu adalah disalurkan sebesar nilai kontrak. Nah, selama ini memang proses tender dan proses pengadaan di lingkungan pemerintah kabupaten ini memang untuk pengadaan yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa, yang salah satunya diatur oleh lembaga LKPP, lembaga kebijakan pengadaan pemerintah, dan harus tunduk pada aturan ini, sehingga kami lihat memang karena aturan-aturan yang membatasi itu begitu rigid ya, begitu ketat, sehingga proses penetapan kontraknya juga tidak bisa dipercepat itu. Ditambah lagi ada beberapa kondisi tertentu, misalnya kami pernah mendapat sharing dari dinas PU ya, terutama yang terkait dengan sumber daya air itu, dalam pembangunan terkait dengan irigasi kalau nggak salah itu tidak bisa begitu saja sesuai dengan jadwal-jadwal bulan-bulan sesuai tahun biasa, kalender biasa gitu, karena harus mengikuti musim. Jadi tidak mungkin proyek irigasi tersebut dibangun pada saat musim penghujan. Jadi harus menunggu musim kemarau baru bisa dibangun. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadikan kontrak DAP fisik itu agak memakan waktu jadwalnya. Namun kami lihat upaya dari pemerintah kabupaten itu sudah sangat bagus. Kami sangat mengapresiasi atas hal ini. Dan semoga juga bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian di tahun anggaran 2022 ini juga ada kebijakan terkait penilaian kinerja. Sebetulnya ini kebijakan terkait penilaian kinerja untuk mengukur kinerja penyaluran. Nah, dalam penilaian kinerja penyaluran ini ditetapkan target penyaluran. Jadi ditargetkan DAP fisik untuk semester 1 ini bisa tersalur paling tidak 10% minimal 10%. Untuk DAP non fisik ditargetkan 40% dan dana desa 55%. Nah, dengan kondisi saat ini kami lihat untuk DAP fisik, pertama DAP fisik mungkin ini cukup berat ya, mengingat untuk triwulan untuk semester 2 ini tinggal 1 bulan lebih. Semester 1 nih. Semester 1 ini tinggal 1 bulan lebih dikit ya, 1 bulan 10 hari sekitar. Jadi 40 hari nih. Kira-kira bisa jadi kalau 10% berarti masih 6% lagi dari 40. Atau mungkin sekitar 20 miliar lagi, 20 miliar berarti 12 miliar. Mungkin ini yang mudah-mudahan bisa memotivasi ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk mempercepat ini. Karena targetnya paling tidak 12 miliar ini bisa salur di di dalam 40 hari terakhir ini. Kemudian untuk dana desa, insya Allah ini tidak terlalu berat, karena dari target 55% untuk semester 1 ini, pada saat kondisi saat ini sudah tercapai 53%. Jadi insya Allah ini sekitar berapa miliar ini? 10 miliar mungkin ya. Jadi bisa dikejar. Kemudian yang berikutnya adalah DAP non fisik sebesar 40%. Nah, ini sudah tersalur saat ini 34%. Memang untuk DAP non fisik ini agak sulit ya kami untuk mendorong barangkali, karena
prosedurnya sedikit berbeda nih untuk dak non fisik ini, karena harus melalui dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kami lihat juga prosedurnya itu lebih panjang untuk penyaluran. Berikutnya. Nah, berikutnya ini kondisi penyaluran untuk dana desa per tanggal 17 Mei. Jadi kalau tadi secara keseluruhan 53%, nah kalau secara per kabupaten ya, per kabupaten itu berbeda, memang ada berbeda antara Pati dan Rembang. Jadi Rembang sudah mencapai 63%, Pati 46%. Sebetulnya ini sama-sama bagus kalau kita lihat di provinsi secara secara umum di tingkat provinsi maupun secara nasional. Baik Pati dan Rembang ini penyaluran dana desanya termasuk cepat. Nah, untuk tahap 1 sendiri alhamdulillah sudah tersalur semua. Untuk 401 desa dan 200 di Pati dan 287 desa di Rembang. Kemudian untuk tahap 2 Rembang sudah mencapai 235 desa. Jadi kurang 52 desa lagi. Kemudian untuk Pati 78 desa dan masih kurang 323 desa. Kemudian untuk BLT-nya, BLT triwulan 1 alhamdulillah sudah salur semua, dan BLT untuk triwulan 2 juga cukup bagus perkembangannya. Jadi di yang sudah salur untuk triwulan 2 ini 308 untuk Kabupaten Pati dan 275 desa untuk Kabupaten Rembang. Nah, ini mungkin jadi ini bisa lebih memotivasi Bapak-Bapak sekalian untuk lebih mempercepat lagi, mengingat kalau BLT TW2 ini ada desa yang belum salur, tentunya mereka ini ya sangat diharapkan oleh para penerima KPM-nya ya, para penerima manfaatnya. Jadi masih ada sekitar 100 lebih desa yang mungkin belum merasakan BLT, atau pada saat Lebaran kemarin belum menerima BLT-nya untuk bulan April, Mei dan Juni. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu ya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih mempercepat lagi. Nah, itu untuk BLT, maaf, itu untuk dana desa ya, dana desa. Jadi secara umum sudah sangat bagus ini kinerjanya. Kemudian untuk dak non fisik dari yang tadi total 34% ya. Nah, ini rinciannya atau kalau nilai rupiahnya adalah 81,5 miliar rupiah. Ini kita lihat dari Rembang ini sudah 32 miliar ya, dan Pati 49,4 miliar rupiah. Nah, ini memang kalau dak fisik ini perlu peran, kami lihat peran yang sangat besar adalah di Dinas Pendidikan ya, Dinas Pendidikan dan pihak sekolahnya. Jadi nanti barangkali ini bisa menjadi ini ya, sarana deh bagi ini ya, Dinas Pendidikan baik Pati maupun Rembang untuk lebih bersinergi nanti dengan pihak-pihak sekolahnya dan lembaga pendidikan untuk lebih maju lagi. Mengingat sebetulnya BOP dan BOS ini sangat penting sih. Nah, kalau kita lihat jadi kalau perhitungan BOS dan BOP itu kan berdasarkan dapodik ya. Jadi sebetulnya dana ini adalah hak dari para siswa itu. Para siswa baik di berbagai jenjang pendidikan ya, mulai dari TK kalau di sini ya, TK sampai SMP. Jadi tentu ini menjadi bisa menjadi bahan ini ya. Kalau mungkin perlu disampaikan di sekolah-sekolah nanti. Jadi sebetulnya BOS ini adalah hak dari para siswa tadi, dan tentu saja yang menjadi tanggungan wali siswa juga atau wali murid. Jadi ini yang menjadi kunci bagi bagaimana
pemerintah itu sangat konsen sesuai dengan amanah konstitusi yang mengalokasikan dana 20% ya, kalau kita tahu 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Dan salah satunya adalah ini dana BOS ini. Jadi sebetulnya hak-hak para siswa itu, dan atau kalau secara ini ya hak para wali murid. Jadi sangat disesalkan misalnya ada, kalau sampai ada, mudah-mudahan sih tidak ada ya di Pati dan Bang, kalau sampai ada lembaga pendidikan yang menolak dana BOS atau BUP ini, karena itu hak para siswa, hak para siswa. Jadi ibaratnya kalau pihak sekolah itu menolak dana ini ya menghilangkan hak para siswa tersebut. Dan akhirnya kalau hak tersebut ditolak ya menjadi beban wali muridnya, wali siswanya, menjadi beban orang tua murid. Nah ini tentu semoga hal ini tidak terjadi nih, dan ini karena hak ini ya, hak siswa. Jadi saya rasa ini perlu ditekankan ya kepada, kalau nanti dari dinas ini menyampaikan ke pihak sekolah. Jadi sangat penting untuk hal ini. Jadi kami harapkan dukungan penuh ya dari pihak sekolah nanti, yang tentu akan disampaikan melalui dinas pendidikan. Berikutnya adalah penyaluran dak fisik. Dak fisik memang saat ini kami lihat biasanya memang di awal-awal tahun memang semester 1 memang cukup lambat. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Pati ini sudah mencapai 8,4 miliar ya. Ada 4 bidang yang sudah salur. Ini kebetulan penyaluran yang dengan metode bertahap semuanya. Jadi untuk yang pertama itu reguler bidang sanitasi, kemudian dak fisik reguler untuk jalan, bidang jalan, kemudian yang penugasan ada 2 juga untuk subbidang untuk penugasan jalan dan penugasan pertanian. Ini keempatnya ini adalah dak fisik yang disalurkan dengan melalui mekanisme bertahap. Nah, untuk mekanisme sekaligus sih, memang beberapa waktu lalu ada kendala pada OMSPAN ya, karena OMSPAN belum siap ya Pak? Ya, OMSPAN belum siap, dan baru minggu ini sudah siap. Tanggal 17 ya? Ya, baru tanggal 17 OMSPAN sudah siap untuk penyaluran dak fisik sekaligus. Kebetulan kami sudah konsep surat ya, untuk penyaluran sekaligus bertahap. Jadi sekaligus kemarin ada 2 ya, sekaligus yang dengan pagu sampai dengan 1 miliar dan sekaligus dengan dasar rekomendasi KL. Nah untuk sekaligus dengan pagu sampai dengan 1 miliar sudah ada jenisnya dan sudah kami sampaikan. Sementara untuk dak fisik sekaligus rekomendasi baru turun jenisnya itu tanggal 13 kemarin dari kantor pusat, dan kami teruskan suratnya. Kami konsepkan suratnya itu tanggal 17 kemarin. Insya Allah hari ini akan kami share untuk juknisnya tadi. Dan kami infokan juga bahwa OMSPAN sudah siap untuk memfasilitasi penyampaian persyaratan salur untuk fisik yang sekaligus ini. Lanjut. Nah ini sedikit terkait dengan retur. Kebetulan memang retur ini adalah dana yang dikembalikan atau tertolak ya, dan sementara tertampung sementara di rekening retur. Jadi dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Jadi kami mohon bantuan dari dinas pendidikan ya, Dispora atau kebetulan kami di sini Dispora Kabupaten Rembang. Oh iya, Dispora Kabupaten Rembang. Ini untuk memberikan himbauan atau
ya semacam himbauan kepada pihak sekolah akan pentingnya data rekening. Jadi harus dipastikan data rekening untuk menerima dana bos tadi benar dan aktif. Karena penyebab retur yang antara lain kan rekening tersebut tidak aktif atau salah juga, salah. Ya. Ada yang salah rekening. Jadi salah. Jadi ini kalau bagi kami sebagai penyalur itu sangat penting untuk akurasi data rekening ini. Jadi harus dipastikan rekening benar sesuai SK dan aktif. Itu yang harus dipastikan. Jadi sayang sekali kalau dana ini tidak segera tersalur. Tentu banyak sekali kerugian atau ya kesempatan yang tertunda. Opportunity cost-nya itu lumayan juga untuk terjadinya retur ini. Nah, yang terakhir ini kami sampaikan terkait rekonsiliasi pajak. Jadi rekonsiliasi pajak ini adalah rekonsiliasi atas pajak-pajak pusat. Jadi pajak pusat seperti PPN dan PPH yang disetor ke kas negara atas belanja-belanja yang bersumber dari APBD. Jadi pajak atas beban dari APBD. Nah, sebenarnya rekonsiliasi pajak ini sifatnya adalah laporan yang menjadi syarat untuk penyaluran DPH pajak. Memang saat ini angka-angka rekonsiliasi itu belum menjadi dasar perhitungan. Jadi belum menjadi dasar perhitungan. Jadi saat ini masih sebagai persyaratan penyaluran. Nah, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang bisa jadi angka-angka yang dilaporkan dalam rekonsiliasi pajak ini menjadi dasar perhitungan. Namun saat ini belum. Jadi masih baru menjadi syarat penyaluran. Nah, ini efeknya apa ya kalau konsekuensinya apa kalau sebagai syarat penyaluran? Nah, konsekuensinya ya kalau syarat penyalurannya ini terlambat, tentu saja nanti DPH yang disampaikan atau disalurkan ke pemerintah kabupaten juga terlambat. Jadi sebagaimana di PMK-nya, di PMK yang terakhir ada PMK 233 tahun 2020. Nah, ini harus disampaikan di minggu keempat bulan Juli untuk semester 1 dan semester 2-nya itu minggu pertama Februari di tahun berikutnya. Nah, rekonsiliasi ini intinya dilakukan 3 pihak. Jadi dari Pemda sendiri atau pemerintah kabupaten sebagai pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak dan sekaligus menyampaikan kinerjanya atas kewajiban perpajakan tersebut. Kemudian KPP sebagai unit yang mengelola pajak dan KPPN sebagai kas negaranya, jadi sebagai bunnya bendahara umum negara. Jadi dari 3 pihak ini nantinya diharapkan diperoleh data yang valid nih, yang jadi menjadi dasar untuk menyusun berita acara rekonsiliasi. Dan dasar hukumnya kalau izin kami sampaikan adalah PMK 85, yang kedua adalah PMK 139 tahun 2019 yang dirubah dengan PMK 233 tahun 2020. Nah, untuk PMK 85 ini sebetulnya berupa kewajiban untuk penyampaian DTH. Jadi di PMK 85 ini pemerintah kabupaten atau Pemda ini berkewajiban untuk menyampaikan DTH secara bulanan ke KPP dan ke KPPN. Dan mungkin kami sampaikan sedikit mekanisme rekonnya ya. Jadi yang pertama itu dari Pemda menyampaikan DTH ke KPPN dan KPP sekaligus. Nah, kalau KPPN itu melakukan konfirmasi ya, karena tusi di KPPN sendiri ada konfirmasi. Jadi konfirmasi apakah setoran tadi benar-benar telah masuk ke kas negara. Nah, di sini kami difasilitasi dengan aplikasi yang ada di KPPN, yaitu OMSPAN.
Nah, sementara kalau di KPP melakukan verifikasi. Nah, nanti juga dengan difasilitasi dengan aplikasi yang ada di KPP berkenaan. Jadi berikutnya di atas DTH yang disampaikan tadi, KPPN melakukan konfirmasi dan menerbitkan nota konfirmasi. Kemudian KPP juga menyampaikan hasil verifikasi. Dan hasil konfirmasi dan verifikasi ini nanti akan disampaikan ke Pemda. Untuk Pemda kemudian melakukan rekap dan menyampaikan tanggapan bila terdapat hal-hal yang perlu diberikan tanggapan. Atau mungkin melakukan koreksi, kan seperti selama ini yang sudah kami lakukan. Jadi ketika ada ditemukan kesalahan, segera mungkin dikoreksi sehingga ditemukan data yang valid. Dan ini yang biasanya cukup memakan waktunya. Nah, dari nantinya setelah Pemda memperoleh seluruh data yang sudah valid tadi, yang sudah diverifikasi KPP dan dikonfirmasi KPPN, nah, pemerintah kabupaten ini dalam hal ini adalah BPKAD, ya. BPKAD atau kalau di Rembang BPPKAD akan melakukan rekap data pajak tadi untuk dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. Nah, dimungkinkan memang ada hal-hal yang tidak bisa dituangkan di berita acara rekonsiliasi. Misalnya katakanlah ada setoran pajak yang nilainya cukup besar namun tidak bisa dikonfirmasi. Nah, ini bisa pemerintah kabupaten ini bisa membuat surat pernyataan komitmen. Jadi ini sebetulnya opsional ya, jadi tidak wajib untuk surat pernyataan komitmen. Ini kalau memang diperlukan saja. Jadi misalnya jumlah tersebut cukup signifikan atau cukup besar jumlahnya, nilainya, dan tidak bisa dikonfirmasi, dan pemerintah kabupaten ini atau BPKAD berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan data ini dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 semester atau beberapa bulan, katakanlah seperti itu. Nah, ini dituangkan dalam surat pernyataan komitmen. Jadi sifatnya opsional untuk melengkapi berita acara rekonsiliasi dalam hal memang perlu catatan ya atas berita rekonsiliasi. Namun selama ini alhamdulillah ya, selama kami melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah Kabupaten Pati dan Rembang ini, kita bisa menyepakati berita acara rekonsiliasi. Meskipun ada beberapa catatan, beberapa perlakuan yang agak ini ya. Jadi misalnya kalau ada memang tidak ketemu, kita lihat nilainya, ternyata menurut kami itu kesempatan kami tidak signifikan. Misalnya ada nilainya beberapa juta itu, tapi dari setoran yang nilainya ratusan miliar katakanlah. Oh, itu kita keluarkan dari perhitungan misalnya itu. Nah, ini juga sebetulnya agak ini ya. Memang intinya nanti di rekonsiliasi ini ya kita mencoba mencari kesepakatan dengan pemerintah kabupaten dan KPP nanti. Bisa jadi memang ada beberapa setoran pajak yang karena nilainya mungkin tidak signifikan kita keluarkan. Karena kita pertimbangkan juga mungkin usaha upaya yang kita lakukan kalau kita nanti menelusuri lagi lebih besar biayanya itu daripada manfaatnya. Nah, mekanisme ini alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah berjalan secara bulanan. Memang kami agak sedikit non informal ya dalam penyampaian data ini. Misalnya kami biasanya menyampaikan data melalui WA karena cukup praktis ya, cukup cepat juga. Baru nanti setelah data tersebut fake itu kami sampaikan melalui surat resmi. Jadi terkadang surat resminya itu terlambat ya, dibandingkan dengan komunikasi data yang kami lakukan secara non formal. Di dalam kesempatan ini kami juga mohon maaf nih kepada teman-teman di BPKAD karena untuk bulan ini agak terlambat, terpotong dengan libur Lebaran kemarin. Jadi semestinya di bulan Maret nih, data bulan Maret itu bisa kami konfirmasi di akhir April kemarin.
Tapi saat ini masih ini tertunda terima kami. Tapi kami sangat mengapresiasi karena data pajak atau DT tadi sudah disampaikan oleh BPKAD dan Padi dan BPKAD Rembang itu secara bulanan. Dan juga mohon izin kami juga ini ya minta ya untuk data yang bulan Mei ya. Mudah-mudahan sudah bulan April mudah-mudahan sudah ada nih. Nanti bisa disampaikan ke kami. Lanjut. Oke. Diberikan tadi Bapak dan Ibu sekalian kondisi penyaluran dan pelaksanaan penyaluran dak fisik, dak non fisik dan dana desa serta pelaksanaan rekonsiliasi pajak yang telah kami lakukan, telah sama-sama kita lakukan di periode sampai dengan hari ini. Nah, untuk sesi berikutnya barangkali bisa kami lanjutkan untuk sesi diskusi. Barangkali ada tanggapan atau semacam masukan ya dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Atau mungkin ada tambahan dari punya Bapak. Sebelumnya mungkin tambahan dari punya Bapak. Terima kasih, kita aturkan pada Pak Udi ya yang menyampaikan materinya untuk evaluasi sampai dengan saat ini. Mungkin kalau saya sekedar cek gelombang aja Pak Udi, biar gelombang kita sama dengan Pemda gitu ya, dan BPKAD dalam hal DAK fisik dengan Dispermades dalam hal dana desa, kemudian dengan Disdik dalam hal BOS dan BOP. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang pertama untuk dana fisik, DAK fisik, menyambung tadi yang target yang disampaikan Pak Udi, Bapak Ibu, 10% minimal yang sudah tersalur pada semester 1 sampai dengan bulan Juni ini. Kira-kira kendala apa yang masih Bapak Ibu alami dalam pengajuan penyaluran DAK fisik ini? Mungkin dimulai dulu dari, kalau Pati sudah ini ya, sudah kemarin mau mengajukan Mas Rizal ya, yang sekaligus ya. Mungkin Mas Rizal ini masih bersama kami? Oke, masih Bu. Silakan. Iya. Untuk Pati kebetulan saat ini kami baru proses input BAST dan review oleh inspektorat terkait dengan penyaluran sekaligus bidang pendidikan subbidang SD Bu Nur. Yeah. Untuk yang lainnya masih proses lelang dan proses input. Tapi untuk yang paling cepat ini nanti kemungkinan yang SD itu Bu Nur, penyaluran sekaligus. Sekaligus. Yang bertahap lagi ada mau diajukan lagi? Bertahap SMP dan SD masih proses lelang Bu Nur. Untuk yang lainnya sama masih proses lelang. Kemungkinan di bulan Juni nanti mulai banyak lagi. Juni ya? Okay. Ya. Mungkin ada enggak bidang sebidang yang sudah tekan kontrak satu aja gitu untuk biar bisa salur. Kemarin kelautan tapi ya, tapi ini masih proses input. Semoga bulan ini bisa, nanti kita usahakan Bu Nur. Ya. Okay. Sebelum mepet-mepet proyeksi ya. Siap. Ya, siap. Terima kasih Mas Rizal. Ya, nyambung ke BPKAD Rembang, mungkin ada yang hadir pada kali ada waktu siapa? Ada. BPKAD Rembang, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur Rahmah, monggo. Ya, yang kami hormati Bapak Warno, Bapak Isi, Bu Nur Khalifah dari kantor pajak, dari BPKAD, Padi, dari Dinpermasdes, Padi Maupun Rembang, serta semua yang hadir di Zoom meeting hari ini terkait dengan penyaluran dana DAK fisik yang ada di Rembang. Ini yang mau
sudah siap nanti untuk penyaluran ini di Dinas Pertanian Ibu, ya, terkait dengan kegiatan terkait dengan swaklola. Sedangkan di Dinas ini nanti mau masuk di kegiatan di SD itu swaklola tapi tipe 4. Ini juknisnya masih dipersiapkan oleh kepala dinas. Nanti kalau juknisnya ini sudah selesai ditandatangani, nanti akan mau diproses itu. Demikian juga untuk di Dinas Kesehatan, ini yang mau dipersiapkan untuk penyaluran pencairannya terkait dengan farmasi maupun obat-obatan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin Mbak Ana mau nambah? Terkait yang BLT, dana desa, ini untuk tahap 2 ini untuk triwulan 2 yang BLT ini masih kurang 1 desa Ibu. Ini sudah pencairan sudah 286 desa ya. Yang terkait dengan non BLT ini untuk tahap 2 masih kurang 56 desa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan ini nanti Rembang untuk siap progres belum ini target terpenuhi, ini akan segera untuk diprogres untuk persiapan pencairan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan nyambung yang kemarin kita FGD di Sekda Rembang itu ya Bu Nur. Itu kan kemarin ada apa itu rencana-rencana terkait dengan bulan Mei. Iya. Gimana progresnya? Bulan Mei sama Pak Ugi kemarin, Ini tadi sudah dikontak, nanti yang sudah siap untuk segera mengajukan nanti kita dorong supaya segera bisa mencapai. Terutama yang pertanian ini sudah mau siap Bu, tapi kemarin karena mungkin Lebaran ini itu lagi menunggu. Sudah diupdate ya, yang pertanian itu kontraknya. Sudah diupdate. Inspektorat ada yang hadir kali ini? Tidak. Ada Pak Uti? Tidak ada ya. Jadi inspektoratnya gimana kabarnya? Progres dari APP itu sendiri untuk kontrak tersebut. Itu mintanya misalnya dokumen kontraknya 10 itu yang direview sekaligus 10. Jadinya nanti harus kalau misalnya siap 1 itu harus 1 disampaikan ke inspektorat dulu. Kalau misalnya kontraknya 10 di input 10 itu harus direview 10 dulu. 10 kontrak itu direview semua. Jadi nanti teknisnya yang sudah siap kita ajukan ke inspektorat untuk segera direview. Jadi nggak usah, kalau menurut kami nggak usah menunggu Bu, seperti yang Pati kemarin itu yang pertanian yang tercepat se-Jawa Tengah mungkin malah nasional ya. Itu kan hanya 1 atau berapa kontrak itu ya, yang itu sudah bisa cair 25%, itu mungkin masih bisa pakai yang seperti itu ya. Jadi nggak usah nunggu semuanya dulu, jalan untuk mempercepat. Kemudian untuk ini tadi Bu yang target 10% dari pagu DAK fisik secara keseluruhan sampai dengan bulan Juni. Gimana Bu kira-kira? Ya nanti kami akan segera untuk dorong Ibu, kami akan segera rapatkan lagi supaya target-target itu nanti bisa diselesaikan. Ini ya jangan bosan-bosan. Kebetulan ini ada juga yang pejabat yang baru Bu, penggantinya Pak Udi, Pak Ahmad Hasan nanti yang juga ini Pak Ahmad Hasan sudah mendapatkan janji nih Bu dari jenengan. Mungkin awal Juni kita tagih ya. Jadi seperti itu. Ada lagi Bu mungkin yang mau disampaikan? Cukup. Sekaligus ini karena masih momen hari raya, kami dari BPKAD
semua timnya dari Kabupaten Rembang. Mohon maaf lahir batin, ya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Dan kami juga menyampaikan kepada Pak Udi, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga tambah sukses dan segera bisa menyelesaikan, segera menyesuaikan di tempat baru, dan selamat datang untuk penggantinya Pak Udi. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Rahman. Kemudian ini dana EDAK fisik kita cukupkan ya Pak Udi. Kita menuju ke dana desa. Pati dulu ya. Monggo Mas Febes melaporkan progresnya. Masih connect dengan kita? Oke, masih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, karena masih suasana Lebaran, kami sampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin yang berikutnya pada Pak Udi, selamat untuk nanti menjalankan amanah yang baru setelah tetap pada kinerja yang super gitu Pak Udi. Apa yang sudah ditinggalkan penjenengan barangkali nanti juga akan tetap teruskan oleh pengganti panjenengan Pak Ahmad akan tetap bekerjasama dengan kami. Kemudian yang berikutnya saya pikir kalau untuk progresnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Udi. Itu kalau secara real kami ini tetap setiap bulan akan mengajukan. Jadi jadwal kami setiap minggu, setiap minggu itu kami akan mengajukan berapapun itu. Dan kami memang fokus untuk desa-desa yang agak terlambat itu kami tangani secara khusus. Jadi memang kami kadang-kala ya agak dilema juga ya ketika dari perhatian publik bahwasanya seolah-olah dana desa ini itu milik siapa sih? Jadi yang kebelet seolah-olah seperti orang OPD-nya gitu. Padahal kita sebenarnya hanya ingin memaksimalkan peran kita dalam memfasilitasi itu. Alhamdulillah kalau menurut cerita dari teman-teman setidaknya perbandingan tahun kemarin dengan tahun sekarang sudah ada progres lah. Meskipun masih kalah ya dengan Rembang, saya salut dengan kota Rembang yang sudah begitu cepat, tetapi yang jelas kami juga saya yakin sefrekuensi lah dengan teman-teman OPD fasilitator, termasuk utamanya dengan KPPN, karena apapun itu ketika penyerapan semakin cepat itu juga akan bisa memotivasi juga kepada kami semua yang di lapangan ini untuk menyeimbangkan dengan alur ataupun ekspektasi dari masyarakat, termasuk utamanya Bu Nur dari Dewan, dari justru dari masyarakat melalui Dewan. Jadi ekspektasi yang luar biasa berkaitan dengan dana desa ini seolah-olah memang ada di Permades begitu. Bagi kami ini sebuah tantangan yang ya kami tetap berusaha semaksimal mungkin saja lah. Jadi apa yang menjadi kendala ya kita coba untuk carikan solusi yang paling baik dengan segala potensi yang ada, dengan serta kekurangan yang ada, tidaklah menjadi satu hambatan yang kemudian mengendorkan kami. Insya Allah tidak, tapi kami tetap memaksimalkan apa yang ada di kami. Untuk kesempatan ini seperti yang pernah saya sampaikan, yang mudah-mudahan ya setidaknya evaluasi ini juga ada semacam feedback yang akan dibawa oleh KPPN ketika kemudian ada rapat koordinasi atau katakanlah rapat konsolidasi di Kementerian Keuangan. Setidaknya masukan diantaranya adalah ketika persyaratan pengajuan dana desa yang non BLT itu digabung ya, persentasenya digabung dengan BLT. Padahal di dalam pelaksanaannya ini kan dibagi dua, BLT dan non BLT. Alangkah baiknya apabila nanti di tahun depan itu masih seperti ini, BLT masih menjadi juga prioritas, itu sebaiknya dipisah. Jadi BLT dari BLT, kemudian non BLT. Jadi biar tidak mengganggu. Artinya
ketika misalkan BLT-nya itu cepat, sementara non BLT-nya itu agak lambat, itu kan ketika yang BLT berikutnya dicairkan, itu kan menjadi beban bagi non BLT itu penyerapannya. Jadi akan menurut kami sih akan menjadi pas kalau itu dipisah. Ya sudah, yang berarti pencairan misalkan ini dana BLT tahap pertama yang sudah salur itu, yang sudah cair, sudah berarti cuma itu, nanti jangan ditambah. Misalkan kalau nanti ada BLT yang masuk, itu menjadi beban juga untuk menjadi penyerapannya. Karena ya, kalau misalkan kalau kita berhitung sih secara prakteknya, nggih, BLT itu yang paling mudah sebenarnya untuk penyerapan, penyaluran penyerapan dan SP-nya paling mudah sebenarnya BLT. Kalau non BLT memang banyak beberapa banyak pertimbangannya lah, baik itu menyangkut dengan bagi kami itu juga ada unsur kontrol. Unsur kontrolnya kami ketika sudah di dalam masa pelaksanaan. Tidak bisa kemudian kami seenaknya ketika misalkan dana yang fisik ini sudah cair, sudah salur, sudah cair, kemudian tidak diimbangi dengan progres fisik ya secara real. Itu pun kami harus menyempatkan diri melihat lokasi ya, ini yang diantaranya karena berbagai pertimbangan ya, kondisi desa itu masing-masing berbeda dengan jumlah desa yang luar biasa. Memang ya cukup menantang lah, cukup asik sih sebenarnya. Ya, kalau bentuk kemudian kekuatan kami masih seperti ini, ya mohon dimaklumi dan insya Allah kami tetap semangat. Saya pikir gitu aja Bu Nur, jadi satu masukan saja ketika nanti misalkan loh ini model seperti ini penyerapan itu persentase, hitung-hitungan persentase itu menjadi persyaratan, itu semoga dipisah antara BLT dan non BLT. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya nggak ada kendala yang berarti ya, Pak Habis ya. Jadi untuk ini yang kayak yang kemarin ketika tahap 2 belum cair, kemudian BLT yang triwulan 2 kemarin udah banyak yang cair ya. Nah, Siap, ya ini kan betul. sudah bulan Mei. Ya. Sudah bulan Mei nih udah bisa salur Cairkan 2 BLT. bulan. Betul. Betul, Ya. betul. Jadi itu menjadi 60 kan? Nah, kalau yang itu saya pikir, sekali lagi kalau BLT itu saya pikir tidak terlalu kendala ya. Jadi memang satu keuntungan tersendiri ketika BLT ini besar. Jadi penyerapannya juga besar begitu. Dan itu paling mudah, untuk step-stepnya paling mudah. Di kami itu yang non BLT itu Bu. Jadi karena kemarin ada proses pengisian perangkat desa, jadi kondusivitas wilayah itu juga sedikit banyak itu berpengaruh nih. Jadi mereka masih konsen dengan proses pengisian perangkat desa. Kemudian kemarin ini kemarin proses puasa, bulan puasa, Lebaran. Mudah-mudahan lah ini mulai minggu ini sudah sudah lebih ada setidaknya ada kecepatan ditambah lah. Gitu. Kalau untuk BLT saya pikir memang satu keuntungan ketika nanti sudah bulan Mei. Ini kan berarti setidaknya ketika yang sudah cair 300 kali itu kan sudah 60% kan itu kalau dihitung syarat hitungan gampangannya. Jadi menggampangkan realisasi tahap 1-nya sebagai syarat pengajuan tahap 2-nya gitu maksud kami. Iya ya, makanya kemarin kan strategi meskipun itu di bulan 4 yang BLT udahlah itu dipercepat karena hitungan kami ada masa vakum bulan puasa sampai awal Lebaran. Sehingga itu eman-eman waktunya kan berjalan. Sehingga pada bulan kelima otomatis itu akan bisa dicairkan 2 bulan. Kalau 2/3 itu kan sudah 66%. Gitu. Kalau itu kan setidaknya ketika menjadi beban untuk disonggo penyerapannya, yaitu justru cukup malah menambah sedikit itu. Artinya memberikan bantuan paketan berapa, kisaran 4%, 5% itu. 5% lebih lah mungkin. Ya mungkin untuk lebih didorong lagi ya. Mas ya, untuk yang tahap 2-nya non BLT itu ya. Karena kan BLT sudah tersalur 2 bulan sehingga untuk syarat laporan penyerapan tahap 1-nya sebagai syarat salur tahap 2 itu kan udah agak terdongkrak lah ya. Semoga harapan kami terbantukan, Mbak. Ya. Harapan kami sebagaimana ngendikannya Pak Habis kemarin itu nanti habis Lebaran Bu akan gembruduk kita. Semoga aja ini udah habis Lebaran nih.
Cuman nggak tahu lebaran apa lagi. Kalau lebaran itu nggak ada ya lagi. Yang jelas ke depan sudah habis lebaran semuanya. Iya, iya makanya. Semoga aja seperti itu. Amin, Sehingga amin, rankingnya amin. nanti udah dongkrak lagi ya. Ini kan udah Amin, ranking amin, 10 amin. ya. Udah 10 besar lah. Amin, Kalau amin. kemarin kan 20 besar. Ya, seperti itu. Ada tambahan Pak Udi? Pak Hasan mungkin? Izin menanggapi Mbak. Nah, jadi tadi sebagaimana usul Pak Pepes tadi ya. Sebetulnya memang kebijakan di pusat itu kami lihat untuk mendorong agar yang non BLT tadi segera segera dimanfaatkan ya Pak. Jadi memang kebijakan penyerapan itu sengaja digabung dengan BLT untuk mendorong itu Pak. Jadi sepertinya kalau kami usulkan untuk pemisahan itu sepertinya kok enggak seperti yang diharapkan di pembuat kebijakannya Pak. Mohon maaf. Karena kami lihat tuh intinya untuk mendorong itu Pak, mendorong agar penggunaan BLT itu segera gitu. Jadi karena kalau kita lihat kan BLT itu lebih gampang Pak, karena kita jalur ke realisasi, jalur ke KPM. Tapi kalau penggunaan yang non BLT kan harus melalui berbagai ini ya. Karena antara penggunaannya misalnya untuk pembangunan seperti pembangunan katakanlah yang pernah ini kan pembangunan jalan atau saluran air itu ya, seperti itu kan memakan waktu juga yang sifatnya fisik lah, yang sifatnya fisik itu kan kami lihat juga memakan waktu. Jadi kami lihat sih kalau kebijakan itu arahnya sih itu Pak. Jadi untuk mendorong yang non BLT ini juga segera cepat ya Pak. Karena yang sifatnya pembangunan itu kan dimanfaatkan langsung juga oleh masyarakat. Makanya kalau misalnya kabarnya gini Pak Pepes, kalau kami usulkan seperti itu nanti kami ditertawakan. Pokoknya ini mau enaknya aja gitu. Karena BLT kan relatif mudah itu Pak untuk mencapai penyerapan tinggi. Ya, mohon maaf Pak, tapi nanti ada sebagai ini juga lah masukan lagi kami juga. Oh iya, kami tadi lupa menyampaikan nih. Jadi mohon maaf juga sebelumnya, karena di beberapa waktu lalu disampaikan Mbak Nur, jadi di forum ini juga saya pribadi mohon diri sehubungan dengan kepindahan tugas saya di tempat yang baru. Jadi saya pribadi mohon maaf atas semua khilaf dan kesalahan saya selama ini. Terutama ini tentu sangat ini ya, karena sering ngopiak-opiak Bapak-bapak di. Jadi karena memang tugas kami seperti itu Pak. Jadi harus ya senantiasa menagih supaya lebih kayaknya kata-kata yang mungkin sering didengar, mempercepat, mendorong seperti itu. Dan itu mungkin kadang membuat tidak nyaman juga di Bapak-bapak sekalian. Ya kami mohon maaf sebesar-besarnya di atas semua yang kekhilafan atau kata-kata yang telah kami lakukan itu. Kemudian kami juga sangat berterima kasih banyak atas kerjasama selama ini. Kami sangat senang ketika kami datang disambut dengan hangat dan setiap permintaan kami juga direspon. Kami sangat apresiasi atas hal ini. Kami sangat berterima kasih. Di kerjasama yang telah terbangun selama ini yang bagi saya sendiri itu sangat bagus. Baik Pak Pati maupun Rembang gitu. Dan juga kami bahkan beberapa di antaranya itu cukup akrab lah dengan kami. Seperti kalau di BPKD Padi itu kami cukup dekat dengan Mas Ananto ya. Dan itu saja kalau di BPKD Rembang kami dekat juga dengan Mas Eko. Jadi di luar pekerjaan itu mereka adalah teman-teman saya. Ya, kami sangat senang dengan kondisi hubungan kerja yang seperti ini. Bagi kami sangat natural gitu.
Juga kami mohon maaf juga ini ya, beberapa dari dinas pendidikan yang mungkin yang belum kami kenal. Ya. Nah ini kami sudah mohon diri. Dan di kesempatan kali ini kami juga mohon izin untuk memperkenalkan saya ini Pak Ahmad Hasan. Beliau dari sebelumnya dari Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah. Mungkin nanti di akhir akan kita ya, perkenalkan. nanti di akhir sesi kami beri kesempatan Pak Hasan untuk memperkenalkan. Insya Allah nanti sinergi antara KPP dengan Pemda dan KPP lebih ini lagi, lebih kuat lagi lah sinerginya. Jadi Insya Allah kinerja penyalurannya nanti bisa meningkat lagi. Itu harapan kami. Jadi kami kembalikan ke Mbak Nur. Terima kasih Pak Udi. Ya, kita lanjut dulu ke Rembang ya. Pak Nur, sedikit. Nah, Desa Rembang. Jalan, monggo. Ya, sekedar non saya menanggapi yang disampaikan oleh Pak Udi. Yang jelas setidaknya kami menyampaikan itu dengan dasar argumentasi yang cukup masuk akal. Jadi yang pertama begini, berkaitan dengan BLT itu sebenarnya regulasinya itu sudah menggiring ke arah percepatan dari regulasi khusus BLT loh ya. Tetapi sehingga biarkanlah ini BLT itu sudah jalan, itu sudah otomatis itu. Jadi justru akan merasa tertantang ketika yang non BLT itu sendirikan. Jadi ada satu tantangan tersendiri. Jadi secara regulasi BLT itu sudah memang diarahkan akan cepat, Pak. Bahkan kalau misalkan ya, bahkan justru kalau ini guyon saja. Kalau semuanya untuk BLT, udah paling enak itu. Kalau cuma untuk BLT ya. Jenengan senang, kepala desanya pusing, Mas. Ya, sebenarnya justru gini. Ini kan satu apa ya? Ini saya ya diskusi biar agak enggak sepamang gitu. Sebenarnya begini, ketika itu ada kebijakan penetapan sekian persen, non sewu Bu Nur, secara lapangan itu sudah tidak sesuai sebenarnya. Secara lapangan ya. Tidak sesuai itu sebenarnya. Itu banyak yang bentrok. Kalau mau jujur kita diperiksa, di sampling aja itu banyak tidak sesuai dengan ketentuan. Harusnya seperti itu. Cuma kalau di sisi ini katakanlah let's say itu tidak ada masalah, artinya itu sesuatu yang sesuai apa adanya. Dari sisi bertanggung jawab itu paling enak BLT ini gitu. Makanya sebenarnya BLT ini tidak perlu didorong percepatan karena dari regulasinya itu sudah mendorong percepatan yang khusus BLT, tapi yang non BLT lah ini yang kemudian biar menjadi tantangan tersendiri, biar menjadi asik gitu Pak Udi. Sekali lagi saya terima kasih juga pada Pak Udi non saya ini kami menyampaikan itu karena ada dasar argumen yang mungkin ketika saya melihat dari regulasinya itu seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Udi, selamat menjalankan tugas di tempat yang baru. Maturun. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Ini langsung lanjut ke dana desa di Surmades Rembang, monggo. Kayaknya tadi ada Mas Nur Said masih gabung di kami. Masih Bu, masih. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa di-on-kan kameranya, Mas. Biar Iya, Bu. silakan. Oh, baru di jalannya. Silakan. Monggo. Silakan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, Bu. Melaporkan untuk Rembang terkait dengan dana desa. BLT sudah tersalur. Kita 276 desa. Tersisa kita kan 277, tersisa 12. Hari ini kita sudah kirim lagi 11, tersisa 1. Kita tersisa 1 desa untuk BLT belum bisa pengajuan itu laporannya. Yang non BLT kita sudah tersisa 54. Target kami akhir Mei ini sudah selesai. Kemarin kita sudah merakorkan dengan pendamping desa, dengan tenaga ahli dan dengan Dinpermades pula untuk percepatan itu yang 54 desa. Berkas ke kami sudah ada 14. Jadi masih ada kurang 40. 40 kita akan kejar, semoga nanti di akhir Mei sudah selesai.
Terus nanti di bulan Juni Akhirnya kita sudah siap untuk tahap 2. Karena dari repot. Y. Terus Ya udah off kamera nggak apa-apa lah Mas. ya, ndak ini. ini mau perjalanan ke KPPN, Bu. Ya. Ya udah off kamera ndak apa-apa biar suaranya lancar. Siap. Iya, suaranya lancar, siap. Ya. Jadi kami ulang untuk non BLT kita masih sisa 54. 54 terus berkas sudah masuk 14. Tersisa 40 desa belum pengajuan. Semoga nanti akhir Mei selesai kita proses. Terus kita sudah siap melangkah untuk tahap ketiga untuk persyaratan stunting. Oh iya, tahap 3. Tahap 3 untuk persyaratan stunting sudah kita persiapkan. Kemarin kita sudah untuk menginput data stunting di Omspam. Sudah ada sekitar 30-an desa sudah input stunting untuk tahap 3 persiapan. Itu Bu laporan kami di Dinpermades. Mohon izin Pak Kadinas ada kegiatan, Pak Kabid juga ada rapat, jadi mewakilkan kepada kami. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.